Kali ini kita akan melakukan perjalanan malam. Ini dari Kecamatan Puger. Kita akan menuju ke Kota Jember. Sekarang jam 7 malam atau selepas Isya. Bersama dengan Cak Itong dan Supri. Kita akan jalan. Ini posisi saya berada di Indomaret sebelah klinik Puger Sehat dan Indomaret di pom bensin Puger, Jalan Puger, depan Puskesmas Puger. Oke, kita mulai perjalanannya, teman-teman. Sekarang kita berada di posisi di Desa Grenden, masuk wilayah Desa Grenden. Kita salib. Jadi memang ruas jalan Puger ini dipenuhi dengan banyak sekali truk, teman-teman, karena memang ya banyak sekali pabrik di Puger ini, mulai dari pabrik semen Singamera, PT Imasco, juga ada pabrik-pabrik yang lain. Oke, kita balap. Ini kita masuk di ruas jalan Desa Grenden sampai dengan Desa Kasihan Timur. Jalannya sudah dibangun dengan konstruksi cor. Ini tebalnya dari tanah, ini tebalnya 30 sampai 50 cm, teman-teman. Tebal sekali karena memang ada besinya, Jadi ini adalah cor bertulang. Cuma memang secara 100% memang belum sempurna atau belum selesai, karena memang ada beberapa titik yang masih belum selesai dikerjakan. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini ruas yang masih dalam tahap proses pengerjaan. Jadi berjalan gantian dengan sistem buka tutup untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Kalau roda 2 bisa menyelinap begini nih. Memang selama proses pengerjaan ini debunya luar biasa, teman-teman. Kalau siang terutama ya, siang hari debunya Masya Allah tebal sekali. Memang kalau siang harus pakai masker, masuk malam sih, karena memang sama aja sih debunya siang dan malam. Cuma kalau malam kan memang debunya tidak begitu terlihat. Konstruksi cornya ini sama dengan ruas jalan dari lampu merah Kecamatan Ambulu ke arah sisi timur, sama seperti itu. Jalan cor ini yang mengerjakan adalah PT Semen Imasco yang mengerjakan.
ini sudah masuk di wilayah Desa Kasihan Timur. Nah, ini kalau nanti sudah selesai dikerjakan sangat lebar teman-teman. Itu di sebelah kiri adalah PT Pelayanan Sosial, kantor pelayanan sosial miliknya Dinas Sosial. Kita sudah masuk di lampu merah pertigaan Kasihan. Kalau ke kiri atau ke arah barat menuju ke Kecamatan Kencong, Kabupaten Lumajang. Kita lurus menuju ke Kota Jember via Kecamatan Balong dan Kecamatan Rambu Tujuh. Ini wilayah Desa Kasihan Timur teman-teman. Di sebelah kanan adalah pasar Desa Kasihan Timur. Waduh, kondisi jalannya yang sisi pasar Kasihan Timur ini masih belum diperbaiki teman-teman, masih proses untuk menunggu giliran. Nah, itu sepertinya di sebelah kanan kendaraan berat sudah mulai melakukan pengerukan jalan. Nanti dikeruk, diratakan, baru kemudian akan diaspal. Konon kabarnya yang sisi ruas pasar Kasihan Timur ini nanti akan menggunakan konstruksi jalan aspal hot mix. Ini kalau kondisi pakai kamera malam, kondisi jalan berguncang, jalan rusak, goyang-goyang, saya tidak tahu kualitasnya bagaimana ini ya. Nanti kita lihat hasil videonya teman-teman. Ini masih masuk Desa Kasihan Timur teman-teman. Nanti perbatasannya dengan Desa Jambe Arum, jadi di sebelah utara Desa Kasihan Timur ini, sebelah utaranya berbatasan dengan Desa Jambe Arum. Perbatasannya nanti ada di Perumbulok. Ada Perumbulok yang menjadi perbatasan antara Desa Jambe Arum dan Kasihan Timur. Itu ada orang terburu-buru sampai jalan rusak, genjot aja, itu sebetulnya ada urusan apa dia terburu-buru ya. Kita salib. Kita salib lagi. Nah, ini sisi ruas ini sudah bagus teman-teman. Nah, sebelah kanan ini adalah Bulog. Ini adalah perbatasannya. Nah, ini sekarang sudah masuk Desa Jambe Arum. Di ruas Desa Jambe Arum ini jalannya sudah selesai dikerjakan. Nah, jalannya sangat halus, aspal, hot mix. Dari pembiayaannya ini menggunakan APBD Provinsi Jawa Timur. Jadi beda dengan pembiayaan yang ruas jalan Desa Grenden tadi teman-teman. Nah, ini sudah menggunakan pembiayaan dari APBD Provinsi Jawa Timur. Jalannya sangat halus sekali. Cuma memang karena belum total selesai, jadi belum dikasih marka. Jadi kalau lewat sini hati-hati teman-teman.
pom bensin Desa Jambarum. Kita salib truknya. Untuk aspal ruas jalan Desa Jambarum ternyata cuma sampai perempatan atau pertigaan yang menuju ke Desa Bagon, teman-teman. Di sisi sini ini masih belum. Saya tidak tahu ini belum atau memang tidak diperbaiki ya. Karena memang di ruas jalan ini sebetulnya kalau parah enggak ya. Enggak begitu parah, cuma jalannya bergelombang aja. Kalau berlubang-berlubang enggak sih, hanya bergelombang karena model perbaikannya yang terakhir, yang dulu itu berupa tambal-tambal gitu. Jadi akhirnya jalannya bergelombang. Desa Jambarum ini adalah desa paling utara yang ada di Kecamatan Puger, berbatasan dengan Kecamatan Balung. Tepatnya Desa Balung Kulon. Sekarang kita sudah masuk di wilayah Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung. Nah, di sebelah kiri ini adalah Bira Balung, yang mana dimiliki oleh Bapak Poniman. Ponimin. Ini keramaian Desa Balung Kulon. Kita sudah masuk di lampu merah pertigaan, lebih tepatnya ini perempatan, teman-teman. Perempatan Kota Balung. Jadi kalau ke arah kanan itu menuju ke Kecamatan Muluan, Kecamatan Ambulu. Kalau ke arah kiri itu menuju ke bekas stasiun Balung. Stasiun Balung sekarang berubah menjadi tempat PDS, teman-teman, atau jual beli sepeda. Tapi bangunannya masih utuh. Mungkin bisa coba deh di sana. Depan stasiun Balung itu ada kafe stasiun, asik tempatnya. Ini kita sudah masuk di wilayah Desa Balung Lor. Balung Lor adalah salah satu desa yang menjadi pusat keramaian Kecamatan Balung. Ramai, teman-teman. Ini kondisi pada hari Jumat. Nah, sebelah kanan ini adalah alun-alun Balung. Kalau di belakang truk pasti begini. Di sebelah utara alun-alun Balung ada kantor Camat Balung. Di sebelah utara kantor Camat Balung terdapat Rumah Sakit Daerah Balung. Ini rumah sakit daerah di Jember ini ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah tentu saja Rumah Sakit Dr. Subandi. Kemudian Rumah Sakit Balung ini yang berikutnya, yang ketiga adalah Rumah Sakit Daerah Kalisat.
Ini kita sudah masuk di ruas jalan Desa Rawatamtu, Kecamatan Rambi. Ini adalah suasana pusat keramaian Desa Rawatamtu. Ada Alfamart dan Indomaret yang selalu berdampingan dan selalu berhadapan-hadapan. Kompak sekali. Jadi kalau lewat jalan bergelombang itu yang tidak saya suka itu kan kayak naik kuda itu teman-teman. Kan karena kan model perbaikannya itu kan sesuai dengan yang berlubang saja. Jadi misalkan yang berlubang diameternya misalkan 1 meter gitu. Nah, itu yang diperbaiki, yang diaspal itu ya hanya yang 1 meter itu, jadi tidak seluruh lebar jalan. Nah, kalau perbaikan yang lubang otomatis dia pasti tidak sama ratanya dengan aspal yang sudah lama, jadi lebih tinggi. Nah, itu kalau tambalannya banyak itu kan jadi kayak naik kuda. Makanya saran saya kalau melewati jalan seperti itu, tekanan angin ban itu perlu diperhatikan teman-teman. Jadi kalau naik motor, kalau naik kendaraan roda 4 tidak ada persoalan. Yang paling terasa ya naik kendaraan roda 2. Jadi kalau bannya teman-teman itu masih bagus atau masih baru, yang depan itu cukup diisi dengan 29 PSI, yang belakang cukup diisi dengan 34 PSI. Itu kalau kondisi ban teman-teman masih bagus, jadi pantulannya tentu saja masih enak kalau jalan bergelombang. Tapi kalau bannya teman-teman sudah tipis, ya mungkin bisa ditambah. Kalau yang depan itu menjadi 30 sampai 31 PSI, yang belakang 35 sampai 36 PSI. Kalau terlalu keras teman-teman, itu bisa berpengaruh pada cepat rusaknya laker roda, dan juga pasti bunyinya pasti gemlodak teman-teman, pasti gemlodak. Jadi seolah-olah kayak bodi motornya teman-teman itu kayak mau cepot semua gitu, meledak gitu. Itu kalau terlalu keras tekanan anginnya. Kita sudah masuk di pertigaan lampu merah Kalipote, masuk Desa Rambi Puji, Kecamatan Rambi Puji. Di jalan pertigaan ini kalau ngambil kita ke kiri itu ke arah Surabaya teman-teman, arah Surabaya. Kalau ke kanan ke arah Kota Jember, ke arah Banyuwangi, ambil ke kanan. Di pertigaan cukup terkenal teman-teman. Jadi kalau naik kendaraan umum, naik bis atau naik travel gitu ya, kalau mau ke arah Balung, ke arah Puger, turun aja di sini, jangan sampai ke terminal Kalijodo, turun aja bilang di Kalipote. Jadi teman-teman akan diturunkan di pertigaan ini. Kita masuk di ruas wilayah alun-alun Kecamatan Rambi Puji.
cukup modern teman-teman, karena di di trotoarnya sudah dilengkapi dengan kursi santai dan alun-alun Rambi Puji. Nama alun-alun Rambi Puji maksudnya itu sudah dibikin dengan modern, berwarna-warni, lebih modern lah. Cuma ruas jalan ini memang ruas jalan yang sangat padat teman-teman, apalagi di jam-jam misalkan pagi ataupun sore hari. Karena apa ya, kalau teman-teman lihat sendiri, karena di sebelah kanan dan kiri ini kan digunakan untuk parkir. Nah, sedangkan yang melewati ruas jalan ini, karena ini adalah masuk kategori jalan nasional teman-teman, jadi yang melewati ruas jalan ini ya kendaraan besar seperti bis, truk maupun kendaraan pribadi, belum lagi motor. Padat sekali. Ini adalah lampu merah Rambi Gundam. Jadi kalau ke kiri motor suaranya teman-teman. Kalau knalpotnya taruh di telinganya dia gitu, kira-kira kayak apa ya? Nah, lampu merah tadi teman-teman, kalau ke arah kiri atau ke arah utara harus sama Kas Asri. Kita lanjutkan lagi sebagai stasiun Rambi Puji teman-teman. Lampu merah tadi kalau ke arah kiri atau ke arah utara itu menuju ke Kecamatan Pati. Di sana ada banyak wisata gunung teman-teman. Gunung Pasang, Kampung Durian, desa wisata Kemiri, dan lain-lain. Kita sudah masuk melewati di depan Terminal Tawangan. Terminalnya masih beberapa bulan terakhir diresmikan, masih baru, dan menurut informasi nampaknya juga berdampak dengan tambahnya penumpang. Nah, ini juga yang bikin macet ini teman-teman. Ini bus jurusan Banyuwangi dan Bali pasti ngetem di sini. Kita sudah dikasih terminal bagus, yang penumpangnya nggak mau ke dalam. Kenapa ya? Lebih suka nunggu bis di luar. Akhirnya busnya juga akhirnya ngetem di luar. Jadi kalau ke arah Banyuwangi dan Bali ngetemnya di sana tadi jurusan ini teman-teman. Kalau yang jurusan Surabaya, Malang, Probolinggo ngetemnya di depan Indomaret. Pasti ngetem. Di sebelah kanan ini adalah rest area Jubung, masuk di wilayah Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi. Ini adalah desa yang berbatasan dengan Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates. Nah, ini kalau sore hari teman-teman, setiap harinya sore hari pulang ya, jam-jam pulang kerja lah, mulai jam 3, jam 4, jam 5 gitu ya, sampai maghrib, bahkan sampai isya. Ini ruas mulai dari Jubung sampai dengan lampu merah perempatan Mangli itu pasti macet teman-teman. Karena apa? Karena jalannya kecil, kan? Jalannya kecil, terus kendaraan
otomatis kan numpuk karena kan ada lampu merah. Dan di pojok lampu merah depan ini, lampu merah Mangli ini ada pasar Mangli. Jadi artinya ya ramai, padat dan macet setiap harinya teman-teman. Baru bisa terurai itu ketika setelah bisa atau jam 7 lah, 7 ke atas itu baru kosong seperti ini. Itu pasarnya di situ. Tapi kalau mulai jam 3, jam 4 penuh sekali. Perempatan Mangli kalau ke kiri ke arah Kecamatan Sukorambi, kalau ke kanan ke arah Banyuwangi melewati jalur lingkar. Dari jalur lingkar bisa juga menuju ke Kecamatan Jenggawa, Ajung sampai Kecamatan Ambulu, Kapuma, Watuulo lewat sana. Ini sekarang masuk di ruas jalan Double Way Kelurahan Sempusari. Sebelah kanan tulang lintas Jember. Nah, sebelah kiri ini adalah pusat perbelanjaan yang paling terkenal di kota Jember, Roxy. Karena apa? Harganya murah-murah teman-teman, dibanding dengan pusat perbelanjaan sejenis lainnya di Kabupaten Jember. Depan ada McD yang berhadapan dengan Transmart. Transmart sekarang kondisinya sangat sepi sekali teman-teman. Ya, setelah zaman mulai pembelajaran online ya, dan online e-commerce, ya banyak sekali pusat-pusat perbelanjaan, toko-toko yang konvensional itu mulai sepi teman-teman. Jadi emang ya teman-teman otomatis harus berbenah, mengikuti zaman. Karena sekarang belanja online selain lebih murah, cukup di rumah, ada internet, tinggal pilih gitu ya, barang-barangnya tinggal pilih sendiri tanpa ditungguin sama penjaga tokonya. Enak sambil tiduran, sekarang udah nyampe. Tidak buang tenaga, tidak buang energi, tidak harus ikut macet-macetan. Ini lampu merah Argopuro teman-teman. Kita belok kanan ya, menuju ke mana? Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates. Kalau lurus ke arah alun-alun Jember. Kalau ke kiri ya ke perumahan Argopuro, perumahan high class. Kita melewati MAN 1 Jember teman-teman. MAN 1 Jember sebelah kanan dan sebelah kiri.
adalah gedung sekolah MAN 1 Jember. Nah, cukup luas. MAN 1 Jember ini cukup terkenal dan juga termasuk salah satu sekolah favorit yang ada di kota Jember. Sekarang kita sudah memasuki wilayah Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates. Kalau di lampu merah Argo Purwodadi masuk di wilayah Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates. Nah, Tegal Besar itu adalah salah satu kelurahan yang memiliki banyak sekali perumahan, teman-teman. Depan ini ada pertigaan. Kita belok ke kanan menuju Jalan Muhammad Yamin. Kalau lurus ya ke arah kota, teman-teman. Belok kanan. Nah, ini pertigaan yang cukup mengerikan, teman-teman. Karena bentuknya pertigaannya seperti huruf Y itu, teman-teman. Nah, ini kita sudah masuk di Jalan Muhammad Yamin. Di sini, teman-teman, kalau pagi hari waktu berangkat sekolah anak-anak, mulai dari pertigaan tadi lebih, jadi pertigaan tadi sampai dengan di lampu merah sana, sampai dengan sini, mulai dari sini itu macet padat luar biasa. Karena apa? Jalannya kecil, teman-teman. Ini jalannya tuh sulit sekali untuk menyalip. Jalannya kecil ya. Nampaknya juga kalau mau dilebarkan juga susah juga, karena kayaknya juga sudah maksimal, teman-teman. Cibes, teman-teman. Ini saya lihat ini Cibes yang paling laris di Jember, karena setiap malam, apalagi liburan hari Sabtu, Minggu, pasti penuh dan sulit menemukan tempat duduk. Tegal Besar ini memang gudangnya UMKM, teman-teman. Gudangnya UMKM, banyak sekali masyarakat yang jualan lengkap, teman-teman. Sangat lengkap. Itu yang lampu banyak adalah warung Pak Lek. Ya, kalau hari-hari libur ya sangat ramai. Oke, teman-teman, cukup sekian karena memang durasi memori saya juga terbatas. Kita akhiri aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf kalau hasilnya jelek, karena memang ya kameranya tidak untuk malam hari. Oke, bye.